Baik, terima kasih pembawa acara atau moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan iman dan Islam dan juga kesehatan. Alhamdulillah kita semua sehat, ya. Walaupun wabah atau pandemi coronanya makin merajalela di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia, kita masih bisa berkumpul walaupun melalui Zoom, ya. Terima kasih atas undangannya kepada terutama Saudara Iza Rohman yang mengundang saya. Saya sudah memberikan makalah, kita punya waktu sampai jam 5 ya, jadi ada waktu 1 jam 1/4 lah. Saya akan coba sampaikan mungkin 45 menit, nanti kita tanya jawab. Silakan bisa dimasukkan, ditayangkan itunya, itu PowerPoint-nya. Baik, Prof, sebentar. Ya, yang pertama kalau di dalam judul itu daftar acara ya di jadwal itu judul yang diminta ke saya itu adalah transfer nilai dalam pembelajaran daring, itu dia. Tapi saya ubah menjadi transmisi. Alasannya itu ada di slide 2, coba di slide 2. Yang pertama, kalau kita pakai transfer itu seperti memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Seperti kita mentransfer uang, ya. Mentransfer dana mungkin dari kita kepada saudara kita atau dari mana gitu. Maka kemudian pihak yang memindahkan tidak punya lagi dana, tidak punya lagi apa yang sudah dia pindahkan itu. Nggak ada. Sudah terpindahkan walaupun dia masih punya uang, ya, di yang lain. Tapi ya kalau yang ditransfer, ya sudah, yang transfer itu sudah tidak ada lagi sisanya, udah diterima oleh orang yang menerima itu, yang itu. Oleh karena itu, maka yang paling tepat digunakan itu adalah transmisi. Transmisi itu apa? Yaitu meneruskan, menyampaikan sesuatu kepada penerima tanpa kehilangan apa yang dia teruskan. Jadi walaupun kita sampaikan, kita teruskan, tapi apa yang kita sampaikan itu masih ada dalam diri kita, masih banyak gitu ya. Apalagi nilai. Nilai itu kalau kita transmisikan ya tetap kita punya, ya kan. Nah, transmisi itu adalah proses dua arah, bidirectional. Proses dua arah yang melibatkan pengaruh orang tua. Jadi orang tua tentu saja yang pertama-tama, kita dari kecil, ya, lahir dari kecil dibesarkan di keluarga orang tua, kemudian setelah itu kita ketemu dengan guru sejak dari TK sampai perguruan tinggi, sampai SMA, aliyah gitu, SMK, dan selanjutnya kepada dosen, ya. Di mana kita kemudian dari proses bidirectional tadi itu, dari pengaruh tadi itu kepada anak atau peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi, dan sebaliknya juga dari si penerima ini, mahasiswa dan seterusnya itu kepada orang tua, ada itu timbal balik, ya. Itu yang disebut dengan bidirectional gitu. Jadi bisa saling memindahkan nilai, apalagi sekarang. Sekarang orang yang sudah tua, yang sudah senior, ya, ya seperti katakanlah saya misalnya, itu sering dalam soal nilai yang terkait dengan katakanlah misalnya komunikasi, instan komunikasi misalnya, itu lebih tahu daripada kita, ya kan. Nah, transmisi nilai itu terutama menyangkut apa saja itu. Yang pertama menyangkut tata atau kaidah kepercayaan, ya.
kaidah kepercayaan, tata atau kaidah kepercayaan atau norma-norma yang terkait dengan kepercayaan, kemudian adat, adat itu ya adat, kemudian paling enggak tradisi sosial budaya, itu yang apa yang besar yang ada di lingkungan kita ditambah dengan hukum yang terkait dengan hukum negara, hukum internasional dan seterusnya. Jadi silakan dicermati perbedaan antara istilah transfer dan transmisi ini dan saya sepanjang ceramah ini memakai kata transmisi itu. Berikutnya, tadi udah saya singgung juga, nilai itu adalah kaidah atau kaidah dengan Q atau dengan K kalau bahasa Indonesianya, garis miring norma. Kalau bahasa Inggrisnya nilai itu values. Kaidah garis miring norma mengenai kepercayaan, kepercayaan itu agama, ya kan, keimanan, ada itu nilai-nilainya itu. Tentang yang berkenaan dengan prinsip-prinsip fundamental dasar, pokok-pokok ya, pokok-pokok dasar yang membimbing dan memotivasi sikap dan perilaku kita. Jadi kita dibimbing oleh nilai itu, ya kan. Dan bahkan sekaligus juga bisa memotivasi sikap kita, cara berpikir kita, pandangan dunia kita dan perilaku kita. Oleh karena itulah nilai membantu orang untuk menentukan mana yang baik, mana yang penting, mana yang baik dan yang tidak baik ya. Nilai-nilai itu apalagi nilai agama ya kan sudah jelas agama itu sudah ada nilai mana yang hak, mana yang batil ya kan. Adat juga begitu, hukum juga sudah begitu. Tapi di samping itu kita masih punya juga untuk memperkuat itu, memperkuat kepastian nilai itu dengan menggunakan nalar kita, dengan menggunakan hati kita, itu juga itu sangat membantu. Nilai adalah motif di balik tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Jadi nilai mengenai kebaikan, ya kan, mengerjakan amal saleh itu adalah nilai. Ya, tujuannya apa? Mencapai ridho Allah. Mencapai ridho Allah itu adalah tujuan tertentu, tujuan dari kita menjalankan nilai-nilai yang baik, menolong orang, ya, membantu orang, ya kan. Kalau orang kesulitan, kalau orang macam-macam gitu kita bantu. Maka itu adalah untuk mencapai ridha Allah atau dalam rangka pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itu dia yang dimaksud dengan tujuan. Nilai-nilai itu kita ketahui dan kita adopsi pertama kali dalam lingkungan di mana kita lahir. Ya dari ayah ibu kita, dari mungkin nenek kita, ayah kakek kita atau mungkin kalau kita lahir sudah ada kakaknya dari kakaknya, ya kan? Jadi dari situ tempat di mana kita dibesarkan, lahir dan dibesarkan. Nah, tapi sering sekali nilai-nilai itu mungkin tidak terlalu universal ya kan. Ada orang tua yang misalnya lebih toleran ya, toleran sama anaknya yang mungkin mau menang sendiri misalnya kan, ada itu ya. Oleh karena itulah maka kemudian kita mendapatkan nilai yang lebih universal itu di pendidikan. Pendidikan itu adalah proses sosialisasi. Orang yang tadi anak tadi yang ada di lingkungan keluarganya yang mungkin mau menang sendiri ya kan. Tapi kemudian di sekolah diajarkan, di pendidikan diajarkan itu nilai-nilai tentang kebersamaan, nilai-nilai saling menghormati, nilai-nilai toleransi, ya, nilai tidak boleh menang sendiri, misalnya mau menang sendiri atau misalnya mau merundung, merundung itu membuli, merundung temannya itu misalnya. Kemudian tentu juga ini nilai-nilai itu dari lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan sosial intelektual kita dalam menjalani kehidupan kita, ya kan? Dari lingkungan tetangga kita, ya kan, lingkungan pertemanan kita. Kalau di kampus ya, kalau kita dosen ya mungkin lingkungan intelektualnya itu, ya. Nah, itu tempat kita menjalani kehidupan itu sangat mempengaruhi. Ada nilai-nilai di situ, ya. Nilai itu ada yang bersifat universal dan perennial. Universal itu artinya berlaku di mana saja dan
dan bersifat perennial. Perennial itu berlangsung abadi gitu ya, berlangsung terus. Itu perennial. Bersifat universal itu artinya bisa berlaku tanpa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, ya kan? Tanpa dibatasi oleh warna kulit, tanpa diwarnai oleh suku, bangsa dan lain sebagainya itu. Itu yang dimaksud dengan universal, ya kan? Agama-agama itu ada yang agama-agama itu terutama agama Samawi ya. Agama Samawi itu tiga itu yaitu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan revealed religion, agama wahyu. Agama wahyu, revealed religion yang diwahyukan karena diwahyukan maka ada kitab sucinya. Itu biasanya selalu dipercayai atau dianggap sebagai universal. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di kitab sucinya atau mungkin juga penjelasan katakanlah penjelasan otoritas tafsir, otoritas keagamaan dari tiga agama wahyu tadi, yaitu Yahudi, Kristianitas, dan Islam. Sering sekali penafsiran, penjelasan dari otoritas agama itu otoritas kalau dalam Islam itu ya ulama. Kalau dalam agama Yahudi itu namanya rabai. Rabai itu kayak ulama lah kalau dalam Islam. Kalau dalam Kristen ya pastor atau pendeta gitu. Nah itu dia. Tapi penafsiran dari otoritas agama ini bisa sedikit banyak beda-beda. Makanya muncul aliran mazhab, ya kan. Kalau dalam Islam ada mazhab aliran dalam kalam atau teologi, ada aliran-aliran mazhab dalam fikih, ada juga mazhab dan aliran dalam bidang tasawuf. Nah, itu dia. Nah, itu yang saya sebut kemudian juga ada yang bersifat lokal. Lokal itu ya. Jadi universal Islam itu tapi datang misalnya ke dalam suku-suku yang ada di Indonesia, suku Aceh, suku Minang, suku Jawa, Sunda, ya kan, Sasak, Bugis, maka sedikit banyak itu ada ekspresi lokalnya. Islam yang lokal itu ada ekspresinya. Misalnya, salah satu contoh aja, kalau pasangan suami istri Muslim ya di Jawa itu, suku Jawa itu bercerai, maka hasil pencaharian selama menjadi suami istri itu dibagi dua. Itu yang disebut dengan harta gonogini. Oleh karena itu tidak menjalankan faraid ya. Faraid itu tidak dijalankan. Termasuk juga sering pembagian harta waris itu sering juga tidak sesuai dengan ketentuan faraid. Tapi itu berlaku dan majelis tarjih kalau di Muhammadiyah ulama majelis tarjih ataupun ulama bahsul masail di NU belum pernah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa gonogini itu haram misalnya. Tidak boleh misalnya. Ya dalam prakteknya pembagian harta secara gonogini itu masih tetap berlangsung. Jadi itu yang terjadi ya, yang bersifat lokal dan kemudian juga terjadi perubahan-perubahan, bisa terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Yang paling penting prinsip-prinsip pokoknya, fundamentalnya, dasarnya itu tidak berubah, tidak tetap ya kan, walaupun ada nuansa-nuansa perbedaannya itu ya tidak jadi masalah. Ya. Nah, berikutnya, nah nilai itu ada sumber dan lokusnya. Tadi sudah sebut lokus yang pertama kalau kita orang Islam itu adalah dari agama Samawi, reveal. Ya. Sumber yang paling tinggi itu reveal. Agama Samawi dan Ardi. Ardi itu non-reveal. Non-reveal itu agama bumi, ya kan? Agama bumi, Ardi itu seperti Hindu, Buddha, Shinto, Tao, itu Konghucu. Itu adalah agama-agama non-reveal, agama-agama Ardi. Nah, sumbernya itu kitab suci, ya kan? Itu ada kitab suci dan tapi ortodoksi hasil penafsiran otoritas agama. Jadi kalau di dalam pakai bahasa Islam itu hasil ijtihad ya kan. Hasil ijtihad itu ya kalau dalam fikih ya ada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i,
mazhab Maliki, Hanbali itu ortodoksi. Karena apa? Karena itu sudah dirumuskan dirumuskan dan sudah dinyatakan sebagai sahih walaupun ada perbedaan-perbedaan. Jadi kita boleh menjalankan memilih walaupun Muhammadiyah misalnya mengatakan tidak mengikuti mazhab non mazhabi, ya kan, hanya kembali kepada Al-Quran dan hadisnya hadis mutawatir, ya kan. Tapi saya nggak tahu apakah Muhammadiyah dengan tidak mengikuti agama mazhab yang 4 itu di kalangan Sunni itu sudah menjadi mazhab sendiri, apa mazhab Muhammadiyah atau apa namanya, saya nggak tahu ya. Nah, kemudian juga tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan itu juga ada nilai-nilainya, ya kan. Terlepas kita setuju atau tidak, ya kan. Menjadi dia itu misalnya perayaan Maulid Nabi misalnya. Kalau di kalangan NU itu ada tahlilan misalnya, model-model gitu. Itu adalah tradisi keagamaan. Kemudian sumber itu juga ada dari tradisi sosial budaya yang sudah mengandung biasanya nilai-nilai yang baik, ya. Dekorum itu tata ketentuan, ya, yang ada di dalam masyarakat, ya. Masyarakat etnis. Ada juga adat, ada juga kebiasaan, ya. Ada juga kebiasaan, misalnya banyaklah kebiasaan yang ini, dan juga kepatutan, ini patut nggak kita lakukan, itu kan ada, ini nggak patut lah kita lakukan, misalnya ngasih, kalau di Indonesia ya ngasih misalnya kan kiri, kalau di tempat lain itu biasa saja. Saya mengasih ceramah, mengajar di Timur Tengah, di dalam masyarakat Arab, biasa saja. Biasa itu. Tapi kalau di Indonesia dianggap nggak sopan, termasuk rasanya nggak sopan aja. Termasuk saya kalau ada orang yang nanya tapi pakai tangan kiri, biasanya saya suruh dulu ganti tangannya pakai walaupun tangan kiri sih sama-sama tangan, dua-duanya punya fungsi yang sama aja gitu. Sumber itu juga adalah code of conduct. Code of conduct itu kode etik, ya kan. Bagaimana di Universitas Muhammadiyah itu ada code of conduct itu. Misalnya dosen harus bagaimana, datang bagaimana, ya kan, hak dan kewajibannya apa, itu kan, cara berpakaian kayak apa, gitu kan. Nah, itu disebut dengan code of conduct di bawah itu. Jadi di atasnya itu ada hukum negara. Hukum negara itu juga ada undang-undang, ya kan, undang-undang dasar, undang-undang, dan regulasi. Regulasi itu perda, ya kan, perda kabupaten kota, ya, yang mengatur kehidupan kebangsaan, yang mengatur nih mana yang boleh, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Nah, itu tempatnya itu keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Tadi sudah saya singgung juga sedikit lokus tempatnya. Berikutnya, slide berikutnya, Mbak siapa tadi? Nah, ini itu dulu sebagian besar itu berlangsung secara luring, ya, apalagi sebelum ditemukannya peralatan komunikasi modern seperti radio dan TV terutama, ya. Maka transmisi luring itu di luar jaringan, offline. Luring itu offline. Kalau daring online, ya, di dalam jaringan. Maka kemudian transmisi itu disebut dengan secara konvensional dan tradisional melalui interaksi langsung atau tidak langsung. Kita ketemu orang, jadilah transmisi nilai itu, ya kan, termasuk di kelas gitu kan. Itu ya, ini kalau yang pertama ini konvensional tradisional ini ya tidak sistematis, ya, kita ketemu aja dengan orang di mana gitu kan, ya, kita
berpegang pada nilai-nilai kita dalam interaksi itu, ya, atau menyampaikan sesuatu. Tapi ada juga transmisi lewat sosialisasi yang sistematis, ya, melalui pendidikan, melalui pembiasaan, keteladanan, dan enforcement. Enforcement itu penegakan, ya kan. Jadi yang salah dihukum, yang benar dikasih ganjaran, yang salah dikasih hukuman, yang benar dikasih ganjaran. Jadi transmisi ini lewat sosialisasi. Sosialisasi itu dikasih tahu. Misalnya kalau di kampus, misalnya kita dosen, disosialisasikan dulu. Mungkin di kelas apa nilai yang harus dipegangi, diterapkan oleh oleh setiap mahasiswa mahasiswi. Nah, ini proses pendidikan itu, proses pendidikan, dan harus pembiasaan harus dibiasakan. Tidak bisa tidak dibiasakan. Dan juga keteladanan. Nilai-nilai itu dikasih contoh keteladanan. Nilai misalnya tidak korupsi misalnya, yaitu dengan keteladanan. Nilai misalnya kedisiplinan. Jadi kalau kita sebagai dosen ingin disiplin, ya kita harus ngasih contoh, ya kan? Memberikan teladan, kita on time, kita tepat waktu, ya kan? Nah, itu kita ini sering tidak dalam hal-hal seperti itu tidak menampilkan diri itu sebagai teladan, lupa, kurang disiplin, dan sebagainya. Maka kemudian transmisi paling efektif adalah melalui keluarga. Lo pertama dan utama itu keluarga lah pokoknya. Nah, sebagian besar waktu kita itu sejak dari kecil sampai mungkin kita dewasa, kuliah, udah menikah, ya masih sama keluarga juga itu banyak kan, ya. Mungkin kita berbeda dengan di barat atau di Timur Tengah. Kalau di barat, di Amerika misalnya, kalau udah tamat SMA ya keluar dari rumah, nggak boleh lagi tinggal bersama keluarga. Di banyak negara Arab juga begitu. Jadi kalau sudah tamat SMA ya udah pergi. Nah, di kita kan enggak, ya kan? Udah dari kecil diberikan, ya. Kalau ibunya dikasih susu oleh ibunya, ASI, ya kan? Diasuh, disekolahkan, ya kan? TK, ya dari TK sampai kuliah itu masih terus saja di rumah, ya kan? Nanti kalau udah menikah dia, apalagi zaman sekarang zaman susah, ya kan? Bagi anak-anak milenial untuk mendapatkan rumah atau menyewa rumah, ya sudah tinggalnya sama orang tua aja, sama keluarga gitu kan. Sampai nanti udah melahirkan, punya anak, punya cucu, ya kan, si orang tua punya cucu, cucunya dibesarkan lagi sama ayahnya, sama ibunya, ya kan. Tidak selesai-selesai kalau di Indonesia itu. Yang kita lihat di banyak tempat, ya kan, yang kita lihat. Itu yang terjadi. Nah, yang berikutnya transmisi sistematis itu lebih efektif dilakukan lembaga pendidikan sebagai lokus kedua nilai-nilai itu. Kenapa lebih efektif? Karena lebih sistematis, ya kan? Sistematisnya bagaimana? Ada kurikulum, ada waktunya, ada formalismenya. Formalisme itu waktunya ada, gurunya yang jelas ada, tidak sembarangan orang bisa mengajar misalnya kan. Nah, karena lebih sistematis, ya, lebih efektif, walaupun tidak selalu juga pendidikan itu berhasil. Tidak selalu, dan sering kan lembaga pendidikan itu disalahkan kalau peserta didiknya, muridnya atau mahasiswanya itu nakal, misalnya suka melakukan perundungan, misalnya suka tawuran, pendidikannya. Kalau dikecilkan lagi, yang disalahkan itu guru agama. Ini guru agamanya apa kerjanya? Nggak diajarin mana yang baik, mana yang buruk, nilai yang baik dengan yang buruk nggak diajarin. Misalnya yang disalahkan itu guru agama biasanya, atau guru Pancasila, pendidikan Pancasila, PKN itu. Ini nggak diajari jadi Pancasilais, anaknya jadi bandel, mendung orang. Nah, jadi nilai-nilai yang baik semua dari keluarga, dari pendidikan, ya. Tapi kemudian di masyarakat itu nilai yang sudah baik itu, ya, di dalam masyarakat positif,
tapi sering rusak di lingkungan sosial. Misalnya di sekolah diajar untuk lingkungan sosialnya nggak disiplin. Di sekolah diajarkan misalnya nilai-nilai mengenai kebersihan, ya. Tapi di dalam masyarakat orang buang sampah semaunya, kan. Jadi misalnya hidup jujur, tidak mengambil yang bukannya, tapi itu kita sering melihat, ya kan, orang yang korupsi, pelaku korupsi, pejabat tinggi, ya kan, udah ditangkap, dia masih senyum-senyum juga, masih ketawa-ketawa gitu kan, tidak memberikan contoh yang baik gitu. Ini dia gitu. Nah, ini berikutnya, silakan. Nah, ini daring, ya kan, jaringan transmisi nilai jaring. Nah, ini sebetulnya sudah lama ini bermula dari teknologi komunikasi dan info yang belakangan ini mungkin dalam waktu katakanlah 95 atau akhir 90 itu mengalami kemajuan, ya. Kemajuan kalau dari dulu itu bertahap dia. Misalnya medium pertama transmisi nilai secara massal adalah radio yang ditemukan oleh Marconi. Saya masih ingat nih nama Marconi waktu kecil itu. Marconi katanya, ya kan, orang Italia dia, dan karena penemuan dia radio itu maka dia dapat hadiah Nobel. Tahun 1909 radio itu ditemukan dan kemudian menyebar dengan cepat, ya kan. Kemudian yang kedua adalah televisi yang diperkenalkan Logie Baird di London tahun 1926. Kalau di Indonesia baru TV itu sampai pada waktu mau Asian Games, ya, atau Asian Games atau Ganevo mungkin, ya, sekitar itu ya, Ganevo tahun 60-an, ya, Bung Karno, Presiden Soekarno, TV itu, TVRI itu. Nah, itu dia. Dalam perkembangannya radio dan TV menjadi medium daring penyebaran nilai baik secara luas, sistematis, apakah sistematis atau tidak, ya. Ya, ingat kalau di lingkungan kita di Indonesia ini secara daring melalui radio dan TV itu yang meluas sekali itu adalah Buya Hamka. Buya Hamka itu, ya, nilai-nilai terutama yang terkait dengan itu kan dipancarkan luas melalui RRI dan TVRI. Dan berkat radio juga misalnya kita mendengar pidato-pidatonya Soekarno, ya kan, yang bernyala-nyala menyebarkan, memperkuat nasionalisme misalnya itu, ya kan. Jadi oleh karena itu sebetulnya daring itu sudah ada. Kalau ya berikutnya, coba berikutnya slide. Nah, ini dah. Nah, jadi biar aja. Jadi kembali lagi ke soal TV itu. Sebetulnya sebelum terjadinya daring, belajar kita daring ini, PJJ sekarang ini, setelah Kak pernah, sebetulnya transmisi daring itu secara terjadi terutama melalui TV. Melalui TV, ya kan, terutama kuliah subuh atau pengajian subuh, ya. Dulu orang seperti, bukan dulu, sampai sekarang, ya, masih aktif. Mama Dede dulu itu Zainuddin MZ misalnya, itu kan itu apa nama menyebar itu, walaupun tidak ada kurikulumnya, ya, mungkin ada kurikulumnya juga pengajian itu, majelis taklim seperti itu, tapi itu terjadi melalui TV. Dan TV itu pengaruhnya lebih besar daripada radio, karena apa? Karena bisa dilihat gambarnya dan bisa juga dilihat audionya, didengar audionya, sehingga kemudian lebih efektif gitu. Nah, kita lihat yang khusus terkait dengan daring melalui untuk kepentingan pendidikan dalam pengertian yang sempit. Pendidikan sebagai proses yang disengaja, ya kan. Kalau Mama Dede mungkin bukan disengaja, ya. Kalau yang nama pendidikan itu kan proses pemberian ilmu, pemindahan ilmu, transmisi ilmu secara disengaja melalui ya secara sistematis lah.
Nah, itu sebetulnya sudah bermula tahun 1980-an, tapi meningkat pesat sejak tahun 2000-an, tahun 2000-an. Itulah kemudian yang disebut dengan istilah PJJ itu, pembelajaran jarak jauh, yang tahun 2000-an itu dikelola oleh Dikti, Direktorat Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui satu kumpulan yang disebut bernama itu Indonesia Global Development Learning Network, ya, Indonesia Global Development Learning Network, dan Indonesia Higher Education and Research Networks, yang di atas kertas diikuti sekitar 300 perguruan tinggi. Ya. Udah ada, tapi saya kira dari 300 itu nggak banyak yang benar-benar menjalankan transmisi pembelajaran nilai secara daring, itu tidak ada. Yang paling banter, yang ekstensif gitu, dan intensif melakukan pembelajaran transmisi secara daring itu adalah Universitas Terbuka. Dan kita punya UT, Universitas Terbuka itu salah satu yang terbesar di dunia. UT yang ini markasnya, pusatnya itu nggak jauh dari rumah saya, itu di Pondok Cabe. Nah, itu memang itu ekstensif sekali. Dan belakangan ini semakin, kalau dulu mungkin pembelajarannya itu tidak begitu efektif, sehingga penyelesaiannya itu lama sekali. Nah, kalau sekarang itu pembelajaran itu kayaknya lebih cepat, ya kan? Saya sering mendapatkan bahan yang beredar di WAG oleh mantan rektornya Profesor Tian, ya, Tian itu menyebarkan itu modul-modul biasanya itu. Nah, kemudian momentum adopsi daring ini terjadi sejak meluasnya wabah COVID-19. Kita sudah tahu semua, sekolah-sekolah ditutup, lembaga pendidikan ditutup, dan kemudian ya harus dilakukan PJJ daring, pembelajaran jarak jauh melalui daring, ya kan? Dibantu oleh teknologi tinggi, teknologi yang tidak pernah kita bayangkan, kayak Zoom misalnya, atau Google Meet misalnya, itu banyak sekali, ada beberapa, tapi yang paling populer tentu saja adalah Zoom, ya, lebih praktis, ya, lebih praktis dan bisa menampung banyak orang, sampai ribuan itu bisa, itu kan. Menurut saya transmisi nilai daring ini bakal berlanjut pasca COVID-19. Jadi artinya kalau sudah nggak ada COVID lagi, saya kira terutama perguruan tinggi itu mengembangkan pembelajaran melalui daring, termasuk juga penyebaran itu nilai-nilai itu melalui daring itu. Berikutnya, saya kira yang terakhir. Nah, apa yang harus kita lakukan mengantisipasinya? Kemana arah pengembangannya? Ya, yang pertama saya kira kalau baik yang sekarang maupun yang akan datang, termasuk ini khususnya UHAMK ini, harus melakukan penyederhanaan kurikulum. Kurikulumnya harus disederhanakan, kan? Jadi mata kuliahnya tidak usah banyak-banyak lagi. Karena apa? Karena sebetulnya sekarang ini kayak UHAMK itu bisa menawarkan orang untuk ikut kuliah degree, kuliah dengan gelar gitu kan. Misalnya mungkin apakah di dalam negeri, di Indonesia itu bisa, ya kan? Bisa pakai Zoom, pakai Google Meet, atau macam-macam lah, bisa. Nah, tapi tentu saja kurikulumnya nggak bisa banyak-banyak, ya kan? Harus disederhanakan. Mata kuliah yang diajarkan itu yang pokok-pokok saja. Yang lainnya cari sendiri, ya. Nah, menurut saya kurikulumnya harus disederhanakan. Mungkin SKS-nya ditambah, tapi mata kuliah yang recehan. Kalau istilah dari almarhum Profesor Malik Fajar, itu kurikulum kita itu penuh dengan mata kuliah yang recehan. Banyak sekali yang recehan itu, yang nggak perlu itu terutama di LPTK itu banyak sekali mata kuliah yang
yang bukan hanya di LPTK, hampir di semua prodi lah, bidang apa saja, apakah namanya humaniora, apakah ilmu sosial, ilmu alam, ilmu pasti, itu terlalu banyak kurikulumnya. Nah, oleh karena itu harus disederhanakan. Disederhanakan kurikulumnya, disederhanakan juga substansi mata kuliah dan mata pelajaran. Khususnya lagi ilmu sosial dan humaniora yang mengandung banyak sekali nilai. Jadi kalau kita berbicara mengenai nilai, itu banyaknya ada di dalam ilmu sosial dan humaniora. Ilmu sosial itu luas sekali kan. Ilmu sosial itu termasuk ekonomi, hukum itu ilmu sosial. Humaniora itu apa? Antropologi, kemudian sejarah, ya kan, kesenian, atau itu semua masuk humaniora. Dan tapi juga selain itu diperlukan modul dari setiap mata kuliah itu dan mata pelajaran terkait. Jadi dosen-dosen atau kalau misalnya UHAMKA atau universitas apapun ya mengembangkan pembelajaran jarak jauh ya, maka kemudian itu harus membuat modul-modulnya, modul-modul dari mata kuliah dan mata pelajaran ya. Jadi perguruan tinggi sekarang memang harus lebih aktif ya. Jadi UHAMKA atau universitas apa saja ya itu bisa membuat kelompok-kelompok belajar ya. Mungkin nggak usah banyak-banyak, mungkin 10 orang untuk semester 1 ya kan, atau 20 orang dan seterusnya, kan nggak perlu banyak-banyak ya kan. Yang kemudian mengikuti kuliah secara reguler melalui daring itu kan, yang nanti bisa dikombinasikan dengan luring. Jadi pada waktu-waktu tertentu misalnya dosennya bisa datang, dosen dari UHAMKA atau perguruan tinggi lagi datang ke tempat kelompok belajar itu. Mungkin kelompok belajarnya itu ada di mana gitu ya kan. Ada di mana, mungkin ada katakanlah di Purwakarta atau di Purwokerto misalnya, bisa datang ke sana. Sekali itu misalnya, 2 kali misalnya, 1 semester sekali misalnya. Ya, kayak begitu itu. Selebihnya melalui daring, kan ujian juga bisa melalui daring. Nah, selain itu perlu juga dikembangkan pedagogi baru. Pedagogi baru, ya cara mengajar, cara pembelajaran, pedagogi itu cara mengajar, cara pembelajaran, cara interaksi yang harus mengandung sentuhan manusiawi. Sentuhan manusiawi dalam PJJ daring itu. Ya, mungkin kita bisa belajar ini dari proses pembelajaran, proses pemindahan, proses transmisi daring yang terjadi melalui TV ya misalnya. Di TV tetap ada sentuhan manusiawinya ada. Sebab kalau tidak ada sentuhan manusiawinya, maka kemudian proses pembelajaran itu menjadi kering dan hambar gitulah. Makanya kemudian perlu itu tadi sentuhan manusiawinya dicari cara-cara tertentu ya untuk agar bisa dilakukan. Nah, itu yang berikutnya itu tadi sudah saya singgung, yaitu adanya kunjungan dosen dan guru terprogram mengkombinasikan antara daring dan luring. Nah, itu bisa. Jadi sebetulnya penerapan daring ya akibat corona ya, wabah corona ini ada hikmahnya juga, membuka peluang-peluang baru yang selama ini mungkin tidak terlalu terbayangkan ya kan. Nah, sekarang kita bisa seminar menyampaikan ya kan apa pikiran-pikiran kita dilihat, disaksikan, bisa dialog, bisa bertukar pikiran seluruh dunia ya kan. Saya bisa udah sering itu mengikuti seminar atau menjadi pembicara dari misalnya sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Kemlu Jerman misalnya. Kemlunya di Jerman, di Berlin. Besok Senin juga Senin di Tokyo misalnya ya kan. Tokyo itu. Tapi ya itu loh. Bisa. Jadi yang selama ini nggak pernah terbayangkan gitu, dan dengan biaya yang relatif lebih murah ya kan. Walaupun kita nggak ketemu ya kan. Cuma nggak ketemu fisik aja gitu.
Bayangkan kalau misalnya ke Tokyo, ya kan, berapa biayanya, ya kan, biaya tiketnya, urusannya repot, kemudian juga biaya akomodasinya, logistiknya. Nah, tapi dengan melalui daring itu ya paling nyewa itunya, bayar Zoom-nya itu, nyewanya itu. Nah, jadi jauh lebih murah, ya kan. Nah, berikutnya adalah dengan daring ini perlu juga dilakukan penguatan jaringan kerjasama antara lembaga pendidikan, ya kan, atau dosen dan guru, dengan keluarga dan orang tua. Ya. Karena apa? Karena peserta didik juga harus melakukan apa yang disebut sebagai SFH, study from home, bukan WFH. Nah, kalau ini SFH, study from home. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua, terutama untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah bawah, ya kan, menengah pertama, dasar dan menengah pertama. Jadi SD dengan SMP terutama, ya kan. Jadi harus diperkuat kerjasamanya. Karena apa? Karena kalau belajar daring tidak didukung, tidak didorong oleh orang tua, difasilitasi, maka kemudian jadi repot, ya, repot sekali. Ya. Karena apa? Karena study from home atau belajar dengan daring itu juga memerlukan pertama-tama adalah yang disebut dengan hardware. Hardware itu piranti keras. Piranti keras itu apa? Misalnya apa? Handphonenya, ya kan? Gawai itu gawainya. Gawai itu ya handphone atau laptop gitu misalnya, yang lazim itu begitu. Nah, tidak semua anak-anak atau keluarga bahkan mahasiswa juga punya gawai. Banyak itu nggak punya gawai dia. Karena apa? Karena gawainya itu, HP-nya itu harus HP yang Android. Kalau HP biasa nggak bisa. Jadi sekitar 34% ya anak-anak sekolah kita tidak terjangkau, tidak memiliki gawai, tidak memiliki HP Android. Jadi oleh karena itu nggak bisa mengikuti. Nah, oleh karena itulah maka diperlukan saya pernah mengusulkan supaya ada gerakan wakaf Android, HP Android atau wakaf laptop, ya, laptop yang bisa dipakai untuk untuk SFA itu, study from home, atau ikut dalam PJJ daring gitu. Tapi juga yang kedua yang juga terkait dengan hardware adalah ketersediaan jaringan. Jaringan provider HP-nya itu. Jaringan apa itu? Sinyalnya. Sinyal untuk teleponnya itu. Nah, kita juga tahu banyak mahasiswa saya itu harus pergi ke atas bukit atau ke atas pohon untuk mendapatkan sinyal. Nah, jadi ini gimana, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ini harus ditangani bersama-sama. Nggak bisa. Kayaknya sih yang saya lihat sih pemerintah belum serius gitu menangani ini. Nggak ada misalnya instruksi presiden supaya jaringan Telkomsel itu diperkuat misalnya di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah jangankan yang terpencil, sering juga di dekat-dekat Jabodetabek ini masih banyak yang bolong-bolong itu yang disebut dengan blank spot yang nggak bisa itu masuk sinyal ataupun dan providernya nggak ada, ya kan. Berikutnya paling bawah itu apa itu? Pembelajaran nilai dengan memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sosial yang ada, ya kan. Jadi lingkungan sosial yang ada itu termasuk bahkan kalau di kampung-kampung itu ya di kelurahan misalnya, ya kan. Di kelurahan saya mengusulkan agar lurah itu menyediakan wifi. Sebab nggak mungkin setiap rumah di kampung itu punya wifi, nggak bisa, nggak ada kemampuan ekonominya. Jadi itu harus disediakan oleh kelurahan. Balai desa dan seterusnya itu disediakanlah ini. Nah, itu yang saya maksud dengan memanfaatkan jaringan sosial yang ada di dalam masyarakat, ya, termasuk juga
ormas-ormas ya kan, ormas-ormas Muhammadiyah saya kira bisa mensponsori itu menciptakan sumber belajar di lingkungan sosial yang ada. Jadi kalau belum boleh masuk sekolah ya sudahlah, nggak apa-apa gitu kan. Yuk kita belajarnya di balai desa ya kan, dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi belajarnya pakai shift gitu kan, dan terbatas orang per orangnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Nah, cuma ya saya nggak melihat ini kebijakan-kebijakan afirmatif dari pemerintah ya. Kebijakan-kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk membantu pembelajaran daring ini. Ya. Saya seperti yang tadi saya katakan udah menghimbau agar dilakukan gerakan wakaf HP, tapi pemerintah nggak ada melakukan itu. Mungkin malu ya, masa pemerintah melakukan ini. Tapi di beberapa organisasi, saya kira di tempat-tempat tertentu Muhammadiyah melakukan itu, gerakan wakaf mengumpulkan HP Android itu ada, saya tahu ada di beberapa tempat ya. Nah, itu bagus, tapi kalau di pemerintah ya tidak melakukan gitu ya seperti itu. Saya kira demikian presentasi saya, penyampaian materinya. Kita bisa lanjutkan dengan dialog atau tanya jawab, komentar dan sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator.